Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Faza dengan NIM 240201151. Jadi di sini kita akan membuat tutorial merancang dan mengimplementasikan UI atau user interface pada Java NetBeans. Jadi yang pertama-tama kita membuat UI-nya dulu, rancangannya. Saya menggunakan software Draw.io. Untuk yang device-nya sekiranya belum mampu untuk menggunakan Draw.io, ada solusi yang lebih eh, enteng sebenarnya, yaitu pakai Pixel Lab saja di HP, atau kalau memang mumpuni ya pakai Draw.io saja, bebas. Nah, jadi ini adalah UI yang saya buat di NetBeans. Jadi langsung saja yang pertama kita new file, ini ya new project ya, Java with ANT dan Java application. Lalu kita namai tutor saja, biar eh tutor ya, tutor. Nah, lalu kita klik finish dan nah ini nanti kita pertama kita klik back-nya, klik kanan, lalu new dan gframe from. Kita namai ada saja. Lalu kita klik finish dan ini adalah gframe from-nya. Itulah namanya, gframe-nya. Ini nanti kita pelet, kita kasih eh, panel, kita kasih label, kita kasih apa, nanti kita mendesainnya di sini. Dan jadi saya sudah mempunyai project yang sudah saya buat. Kita hapus saja ini, kita buka project kita. Nah, eh, kurang lebih hampir sama dari UI-nya dan hasil UI-nya. Kita coba run dulu. Jadi kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Dari UI perancangannya sampai ke implementasinya seperti ini. Eh, Sudah pasti responsif, teman-teman. Ini tampilan maximise-nya, ini tampilan minimize-nya. Dan kita coba saja untuk eh, perhitungan luas bangunannya. Yang pertama kita coba saja langsung persegi panjang gitu. Rumusnya panjang kali lebar kan. Kita coba panjangnya 10, lebarnya 50. Eh, Panjang 10, lebar 50, hasilnya 500. Nah, benar kan teman-teman? Lalu kita tidak usah menghapus satu-satu, kita tinggal cancel saja. Nah, kita coba langsung segitiganya. Segitiga rumusnya saya lupa. Kita langsung coba saja. So, inilah hasil luas dari segitiganya. Seperti itu. Kita coba juga lingkaran. Lingkaran kan. Kita masukkan dan oh ini adalah hasil luasnya lingkaran seperti itu. Oh, di sini juga harus menginputkan formatnya. Jadi kalau kita cuma memasukkan panjangnya saja, lebarnya tidak, kita klik insert. Nah, input 2 tidak boleh kosong seperti itu.
Kurang lebih seperti itu untuk, eee, form perhitungan luas bangunannya. Ini simpel-simpel saja. Nah, untuk pembuatannya sendiri saya ada 1, 2, 3, 4 panel, yaitu panel ini, sama ini. Nah, ada 4 panel, eee, agar lebih tersusun juga. Jadi di panel satu ini ada G-label-nya. Jadi saya kasih nama Zen ini. Lalu untuk panel kedua, panel ini adalah dalaman formnya. Jadi ini ada button, ada label juga, ada teks-teks juga. Lalu untuk panel ketiga ini ada button kategori produk transaksi supplier dan button logout. Lalu untuk panel keempat ini ada label saja. Ini sama icon sih. Kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatannya. Jadi nanti kita mendesain sebisanya. Jadi sebelum saya tutup videonya, saya akan menjelaskan untuk eh, tabel-tabel yang ada di. Saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di palato ini. Jadi untuk di swing container ini yang pertama ada G panel ya, ini namanya panel. Ini sebagai wadah tambahan. Ini digunakan untuk mengelompokkan komponen agar lebih rapi dan terstruktur. Yang kedua ada tabbed pen. Ini untuk membuat tab. Jadi dia itu menampilkan beberapa halaman dalam satu frame menggunakan tab seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada G-scroll pen. Nah, G-scroll pen ini dia itu dibuat untuk scroll gitu loh. Jadi dia itu menambahkan scroll jika komponennya itu terlalu besar atau banyak seperti itu. Lalu G-split pen. Nah, ini dia itu fungsinya itu buat membagi layar. Jadi dia itu membagi tampilan menjadi dua bagian seperti itu. Lalu desktop pen ini dia itu sebagai wadah multi window. Jadi digunakan untuk aplikasi dengan banyak jendela di dalam satu frame. Yang selanjutnya yaitu internal frame. Ini sebagai sub window dia itu. Jadi dia itu nanti akan ada jendela kecil di dalam desktop pen seperti itu. Dalam sini. Yang selanjutnya yaitu tabel kontrol. Nah, tabel kontrol ini yang pertama ada label. Label ini dia itu untuk menampilkan teks. Jadi digunakan untuk menampilkan informasi beberapa tulisan atau label seperti itu. Lalu selanjutnya J label. Oh, lalu selanjutnya text field. Nah, ini untuk menginputkan teks. Jadi untuk memasukkan teks dalam satu baris seperti itu. Lalu selanjutnya text area. Nah, lalu selanjutnya text area. Text area ini digunakan untuk input teks panjang. Jadi dia itu untuk memasukkan teks dalam beberapa baris seperti itu. Lalu selanjutnya J-button ini. J-button ini digunakan untuk tombol aksi. Jadi untuk menjalankan perintah seperti itu. Lalu ada checkbox. Ini digunakan untuk. Nah, jadi ini itu pilihannya lebih dari satu. Maksudnya memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu opsi seperti itu. Lalu radio button. Nah, radio button ini untuk pilihan tunggal. Jadi digunakan untuk memilih satu opsi dalam satu grup seperti itu. Lalu combo box. Mana combo box? Nah,
Oh, lalu combo box. Combo box ini untuk drop down list seperti ini, seperti persegi ini ya. Saya menggunakan combo box. Lalu selanjutnya list ini ini digunakan untuk mengelis data atau menampilkan daftar item dalam bentuk list seperti itu. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya ini. Lalu selanjutnya JTable. JTable ini digunakan untuk tabel data. Nanti dia itu menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom seperti itu. Lalu password field. Lalu atasnya ini password field. Ini digunakan untuk input password. Jadi dia itu menginputkan teksnya itu disembunyikan. Setelah itu ada slider ya teman-teman. Mana slider? Nah, setelah itu ada slider. Slider ini digunakan untuk menggeser nilai. Jadi dia itu memilih nilai dengan cara menggeser slider seperti itu. Lalu lalu progress bar. Nah, ini progress bar ini digunakan indikator proses. Dia itu menampilkan proses atau suatu proses. Oh, dia itu menampilkan progres dari suatu proses seperti itu. Lalu selanjutnya ada lalu selanjutnya ada toggle bottom ini digunakan untuk tombol switch. Dia itu tombolnya itu ada dua kondisi. Jadi ada kondisi on dan off seperti itu. Lalu selanjutnya di swing menus. Di swing menus ini ada menu bar. Menu bar ini digunakan untuk sebagai tempat penampungan semua menu yang ditampilkan di bagian atas aplikasi seperti itu. Intinya itu ada menu utama seperti itu. Lalu selanjutnya menu. Nah, menu ini berisi daftar pilihan menu yang bisa diklik oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu menu item. Menu item ini bagian dari menu yang menjelaskan aksi tertentu saat dipilih. Lalu selanjutnya checkbox. Nah, ini ya, checkbox menu. Ini untuk menu dengan pilihan ganda. Jadi item menu itu bisa dicentang lebih dari satu seperti itu. Lalu selanjutnya radio button ini. Radio button ini menunya itu pilihan tunggal. Jadi kebalikan dari checkbox. Intinya item menu itu yang bisa dipilih itu cuma satu dalam satu grup seperti itu. Lalu selanjutnya swing windows. Ini yang pertama J-frame. Ini untuk fungsinya itu jendela utama ya. Jadi dia itu merupakan window utama yang menjadi dasar tampilan aplikasinya. Lalu selanjutnya yaitu dialog. Ini digunakan untuk dialog tambahan. Maksudnya untuk menampilkan jendela pop-up biasanya seperti itu. Lalu window. Lalu selanjutnya swing filler. Yang pertama yaitu horizontal strut. Ini untuk jarak horizontalnya. Jadi dia itu memberikan ruang kosong ke samping, kiri atau kanan antar komponen. Yang selanjutnya vertikal. Vertikal strut dulu. Jadi dia itu untuk jarak vertikal, memberikan ruang kosong ke atas atau ke bawah antar komponen. Lalu ini ada horizontal glue. Nah, uh, ini untuk mengisi ruang kosong secara fleksibel ke area horizontal. Lalu ini ada vertical glue. Vertical glue ini digunakan untuk mengisi ruang kosong secara fleksibel ke arah vertikal seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada AWT.
Nah, untuk AWT ini di dalam AWT ini yang pertama ada frame. Mana frame frame? Frame frame frame. Nah, di dalam AWT ini ada panel. Panel ini digunakan untuk wadah komponennya, jadi digunakan untuk menampung atau menampakkan gitu komponen-komponen lain. Lalu ada label. Label ini digunakan untuk menampilkan teks, lalu text field, text field. Nah, ini digunakan untuk input teks, lalu text area ini digunakan untuk input teksnya yang panjang seperti itu. Lalu selanjutnya ada button ini. Button ini digunakan untuk tombol aksi, lalu ada checkbox. Nah, lalu ada checkbox. Checkbox ini dia itu digunakan untuk memilih salah satu atau lebih dari opsi. Digunakan untuk memilih satu atau lebih dari opsi. Nah, seperti itu. Lalu choice. Nah, lalu choice. Choice ini digunakan untuk drop down, drop down. Lalu ada list. List ini digunakan untuk daftar item. Lalu ada scroll bar. Ini bukan scroll pen beda lagi. Ini scroll bar ini digunakan untuk mengulir tampilan seperti itu. Lalu ada menu bar. Nah, menu bar ini digunakan untuk wadah menu. Lalu ada em, nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari peletnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.